Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, saudara-saudaraku yang Rijal cintai karena Allah, kali ini Rijal akan berbagi, Masya Allah, indahnya berbagi tutorial bagaimana kita ATM, ya. ATM itu adopsi, tiru, dan modifikasi Google Classroom. Sebenarnya materi ini sudah sempat disampaikan saat kegiatan workshop dan pelatihan GPI virtual yang diadakan oleh MGMP PAI SMP Kota Bogor, ya. ATM, adopsi, tiru, kemudian modifikasi. Kita bisa sharing, berbagi, kemudian mengopi dan memodifikasi eh, kelas virtual atau GC, Google Classroom PAI, yang sudah berisi e-book, konten-konten PowerPoint, video, bahkan tugas-tugas. Sehingga seorang GPAI atau guru tidak kemudian buat dari awal lagi, cukup kemudian modifikasi GC yang didapat, yang di-sharing, dibagikan oleh guru PAI yang lain. Demikian juga kuis online, Google Form atau Quizzes, termasuk kali ini kita akan belajar nih bagaimana kemudian modifikasi ATM, ya, daftar hadir. Ya, eh, kita buka terlebih dahulu internetnya. Rijal akan manfaatkan Google Chrome ini, apa, web browser yang amat membantu kita dalam pembelajaran. Nah, bicara uh, daftar hadir, sebenarnya banyak juga yang kita bisa manfaatkan, aplikasi yang kita bisa manfaatkan, misalnya Zoho Form, ya. uh, Zoho Form juga aplikasi website yang kemudian menyediakan absensi kehadiran, ya. Bahkan kelebihannya ada apa? Ada tanda tangannya, ya. Ya. Ada juga kemudian absensi yang kita bisa manfaatkan saat Google Meet, ya. Ketika kita Google Meet misalnya sebagai contoh, ya, kita kan butuh nih mencatat kehadiran peserta didik. Nah, kalau manual satu persatu kan repot, ya. Ternyata ada nih yang namanya extension Meet Attendance, kehadiran, yang amat memudahkan guru tanpa harus mencatat satu persatu. Nah, untuk Meet Attendance, ini fasilitasnya, kita perlu download install Google Meet Attendance, ya, extension Google Chrome-nya. Nah, ini, dan materinya sudah disampaikan sebelumnya, sehingga ketika kita sudah selesai tatap maya, klik lip call misalnya, kita tutup Google Meet-nya, maka otomatis itu akan terdownload, ya, absensi yang berbentuk apa, halaman HTML. Di sini terlihat siapa aja namanya. Ini kan Rijal doang, ya, yang bergabung. Kemudian waktunya juga jelas, ya. Kemudian absensi berbentuk Excel. Nah, namun kali ini kita akan fokus ke berbagi bagaimana ATM, ya, berbagi, sharing, kemudian modifikasi daftar hadir yang dibuat dengan menggunakan Google Form. Dan kelebihannya, uh, tentunya absensi ini kemudian amat mudah, ya, direkap oleh guru dibandingkan Zoho. Zoho itu ada batasan, bahkan kalau udah 500 entry input data kemudian nggak bisa dipakai lagi, dan hanya bisa membuat 3 form, ya. Eh, Demikian juga kalau tadi extension di Google Meet, Meet Attendance-nya hanya saat tatap maya saja. Nah, ketika kita pembelajarannya menggunakan grup WA saja, atau kemudian kita butuh data yang terekam secara otomatis, ini ada kemudahan Allah. Daftar hadir yang dibuat menggunakan Google Form. Kita lanjut ke TKP, ya.
langsung kita klik Google APS, kemudian Drive. Ya, yeah. Rijal menggunakan akun belajar.id, saudara-saudaraku. Ini akun yang dibagikan oleh Kemendikbud. Ini amat membantu kita sebagai guru tentunya ketika tatap maya via Google Meet. Maka kemudian seperti premium ya fasilitasnya itu. Kemudian kita tidak akan terbatasi oleh waktu ya ketika tatap maya. Kemudian kalau kita lihat di drive-nya ini kapasitasnya nggak ada batasan juga, unlimited. Alhamdulillah. Nah, eh, fokus lagi ke daftar hadir nih yang akan kita pelajari. Nah, saudara-saudaraku, Rizal sudah buat beberapa daftar hadir ya di folder ini. Ada yang per kelas ya. Misalnya kelas 7A aja. Ada juga yang kemudian Rizal buat untuk setiap kelas bisa dimanfaatkan dan bisa bertahun-tahun. Nah, ini yang akan Rizal share bagikan kepada kawan-kawanku ya guru PAI, mudah-mudahan bermanfaat. Dua file ini, yang pertama yang warna ungu nih master form daftar hadir, ini adalah Google Form-nya ya, form isiannya yang akan dimanfaatkan oleh anak untuk mengisi daftar hadir. Adapun yang di bawah yang warna hijau master rumus daftar hadir, ini adalah file Google Sheet ya, yang berisi rumus ya, rumus-rumus yang akan membantu kita merekap langsung secara otomatis data kehadiran siswa. Jadi ini adalah Excel sebenarnya, tapi Excel, aplikasi Excel yang ada di Google Drive ya secara online, sehingga nanti datanya otomatis secara online juga. Nah, Rizal akan share kepada salah seorang guru PAI yang bernama Abu Abdillah. Oke, caranya, cara berbagi gimana? Klik kanan di master form daftar hadir, kemudian klik share. Di window berikutnya akan tampil isian email. Kita akan isikan emailnya abuabdillah@rd.gmail.com. Terlihat di sini sebagai editor, sehingga maksudnya Abu Abdillah ini bisa mengedit nanti. Klik send, ya. Share anyway. Oke, kemudian yang Google Sheet-nya juga diklik kanan, share, kemudian masukkan emailnya, kemudian tetap sebagai editor, kemudian klik send. Share anyway. Ya, sudah. Nah, kita beralih ke akun email Abu Abdillah ya. Oke, terlihat ini akun Abu Abdillah akan membuka Google Drive ya. Klik di sini Google APS, kemudian pilih drive-nya. Bedanya adalah Abu Abdillah menggunakan akun email biasa ya. Nah, ada perbedaannya tentunya. Kalau kita lihat nih storage-nya, kapasitas yang sudah terpakainya 2 GB dan hanya sampai 15 GB. Kan jadi terbatas ini ya. Sayangnya kalau kita misalnya punya Google Classroom, banyak data dari siswa yang masuk, video-video ya, belum rekaman Google Meet ya. Ini akan penuh sehingga nanti Google Classroom-nya amat sulit lagi menerima data-data dari siswa. Sehingga memang kita butuh nih gudang data yang besar, tak terbatas. Tadi itu dengan menggunakan akun belajar.id. Baik, setelah masuk di Google Drive, Abu Abdillah kemudian mencari dua file yang di-share oleh Rizal tadi. Nah, di sebelah kiri ada menu Share with me. Share with me, iya, ketemu nih, ada dua file ya. Kemudian langkah yang harus dilakukan oleh Abu Abdillah, mohon maaf sekali lagi nih ya untuk saudara-saudaraku. Abu Abdillah atau kita yang dapat share file master ini jangan langsung mengedit. Misalnya klik kiri dua kali, kemudian dirubah headernya, kemudian soal atau kemudian aturan kata-kata dan setting di Google Form ini. Kenapa? Karena akan berdampak nih perubahan kepada file master yang di-share oleh Rijal. Padahal Rijal
berbaginya ke banyak guru. Nah, kasihan guru yang lain ketika mau membutuhkan, nanti ternyata filenya sudah uh, terubah, ya, dirubah oleh misalnya kita misalnya. Sehingga yang harus dilakukan oleh Abu Abdillah adalah mengcopy dulu, menyalin dulu, jangan langsung dirubah, jangan langsung dimodifikasi. Dengan cara apa? Klik kanan, make a copy, kita tunggu sebentar, ya, maka muncul tuh show file location, diklik. Nah, ini dia, alhamdulillah sudah kemudian tersalin kopiannya. Nah, ini file ini yang kemudian menjadi milik Abu Abdillah, ya, dan bisa langsung dimodifikasi. Cuma kalau kita lihat banyak file akan bingung. Oleh karenanya seharusnya kita buat folder khusus. Kita klik di My Drive, ada panah bawahnya, kemudian new folder, kita ketikkan daftar hadir new, ya, create, ya. Oke, sudah kemudian ada daftar hadir new folder khusus. Nah, kemudian kita pindahkan nih, ya, kita pindahkan kopian tadi, ya, kemudian pindahkan ke folder daftar hadir new. Iya, sudah masuk ya. Nah, cuma ada yang masih kurang, satu lagi, ya, file rumusnya, master rumus. Klik kanan lagi, kemudian make a copy, tunggu sebentar, proses penyalinan atau copy file berlangsung, klik show file location, kemudian sudah ada, diklik, tahan, di drag, maksudnya dipindahkan, dan masukkan ke folder yang kita sudah sediakan. Baik, saudara-saudaraku, kita sudah punya sekarang apa, dua file, ya, dua file yang sudah kita copy, ya, dari file master itu, ya, dan kita simpan di folder khusus daftar hadir new. Nah, namun biar kemudian memudahkan kita, ini namanya kita perlu rename juga, rubah, klik kanan, rename. Misalnya kita akan sesuaikan karena kita sedang akan mengajar kelas 7 misalnya, ya. Daftar hadir PJJ PAI misalnya, ya. Kelas 7. Oke. Misalnya seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian ini juga di rename juga master rumusnya, ya. Klik kanan, rename, tadi disamakan aja, daftar hadir PJJ PAI kelas 7 misalnya, ya. Penamaannya terserah ibu bapak sekalian, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, alhamdulillah Abu Abdillah sekarang memiliki dua files miliknya sendiri, ya, bukan milik Rijal, ya. Yang pertama Google Form-nya. Google Form kita buka, klik dua kali, klik kiri dua kali. Nah, sudah terlihat di sini tampilannya seperti ini. Maka kemudian kita bisa modifikasi. Misalnya merubah header. Kita pilih custom stem, kita hapus header yang bawaan sebelumnya. Nah, kita ganti misalnya dengan header yang kita buat dengan diagram PowerPoint, kita browse cari di komputer kita, ya. Atau kalau kemudian kita pengen mudah, ya pilih aja themes yang sudah ada. Misalnya yang ini, pilih gambar buku, klik insert. Kemudian setelah insert, kita bisa memilih warna yang kita sukai itu, ya. Ada banyak warna tuh. Silakan dipilih sesuai yang diinginkan, dan setelah cukup, maka kita bisa lihat, ya, tampilan headernya berubah. Kita kemudian rubah juga misalnya ya, SMPN 15 Kota Bogor misalnya, ya. Kemudian dirubah juga kalau kelas, misalnya kelas 8 rubah, kelas 9 rubah juga di sini. Tapi mohon maaf, ketika perubahan
Google Form-nya harus sama dengan perubahan di Google Sheet nanti ya. Karena ini jadi patokan juga kelas itu. Ya. Kemudian ya, di bawah ada kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C. Cuma perhatikan nama-namanya tidak ada nama siswa. Ya, karena kemudian kita buat daftar hadir ini dengan langsung menyertakan daftar nama agar murid itu tidak repot menulis lagi dengan banyak nama yang berbeda, nanti malah jadi sulit rekapan data otomatisnya, sehingga kita perlu masukkan nama-nama murid ini dengan cara apa? Kita buka data nama murid yang ada di Excel yang kita miliki, yang dibagikan oleh pihak sekolah misalnya. Nah, kemudian kita langsung blok aja ya di nama siswa yang pertama ya. Kemudian sampai yang ke 36 misalnya, ada 36 murid misalnya. Kemudian kita langsung klik di option 1 ya, Ctrl C sebelumnya tadi ya. Di sini di blok, sekali lagi diulang, Ctrl C, kemudian kembali ke Google Form di option 1, diklik di option 1, Ctrl P. Iya, otomatis kemudian terkopikan ya, tersalin semua nama-nama filenya, nama-nama muridnya ya, tanpa harus mengetik satu persatu. Ini kemudahan dari Allah. Tapi ada yang nggak kalah penting, nggak boleh dilewat. Apa tuh? Di depan setiap nama itu perlu dituliskan nomor nomor absen 01 titik spasi. Ya, formatnya seperti itu ya. Kemudian 02 titik spasi. Ya. Kemudian 03 ya titik spasi. Selanjutnya seperti itu. Ya, kalau misalnya yang 10 titik spasi. Nah, kebayangkan repot juga nih ngetik satu persatu, bisa dengan cara yang lain. Bagaimana? Kita kembali ke Excel, kita akan masukkan rumus di sini. Ya, kita akan masukkan rumus di sebelah daftar nama siswa sama dengan rumus fungsinya. Kemudian klik di nomornya, kemudian tekan tombol dan tanda kutip titik spasi tanda kutip lagi dan lagi, kemudian klik di nama murid. Oke, sudah. Kemudian di copy ke bawah ya, terus di copy ke bawah. Kita sudah punya datanya. Masya Allah, mudah kan ya. Kemudian kita copy semuanya. Mohon maaf, nggak bisa langsung di kopikan ke Google Form, nggak bisa langsung dikopikan ke Google Form. Kenapa? Karena ini kan rumus tuh ya, berisi rumus. Oleh karenanya setelah di copy kita akan pastekan, tempelkan di sebelahnya nih, di sebelah sini dengan klik kanan, paste spesial, pilih pelus. Oke. Ini sudah tersalin dan lihat, sudah bukan rumus lagi tapi menjadi teks. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita blok ke nama-nama murid yang sudah berupa teks tadi, Ctrl C, masuk ke Google Form, kita masuk ke option 1, Ctrl P. Iya, sudah kemudian terkopikan nama murid plus nomor. Ya, lebih mudah kan? Tinggal sedikit aja kita perbaiki. Apa tuh yang nomor 1 sampai 9-nya kurang 0 kan? Kemudian kita tambahkan 0-nya. Ya. Adapun yang nomor 10 dan selanjutnya tanpa harus ditambah 0 di depan karena 2 digit ya. Ini kunci, termasuk kunci untuk membaca data rekap otomatis ya. Baik, lanjutkan saudara-saudaraku untuk kelas 7C, 7D, dan H ya, dengan menggunakan daftar hadir yang sudah dimiliki ya, sampai 7H misalnya.
Nah, selanjutnya ceritanya sudah selesai nih, udah beres ya. Maka kita akan lihat tuh hasilnya tuh. Ya, ini tampilan dari eh, Google Form yang kemudian bisa diakses oleh anak. Anak perlu mengisikan kelas, kemudian klik tombol next, kemudian pilih namanya, kemudian next, dan keterangan hadir, submit. Oke, seperti itu. Nah, tahapan berikutnya, saudara-saudaraku, setelah modifikasi mengedit daftar hadir ini, ya kelas-kelas yang nama muridnya sudah ditambahkan, kalau keterangan tidak usah dirubah, maka kita kan butuh datanya nanti ya, agar kemudian kehadiran terekap secara otomatis. Maka pilih menu responses. Responses dipilih, ada kotak hijau ini namanya create spreadsheet. Nah, kita akan buat spreadsheetnya, Google Sheet-nya. Setelah diklik, jangan langsung pilih create a new spreadsheet. Ya, yeah. Jangan milih create a new sheet. Jangan memilih create a new spreadsheet. Ya, yeah. Nanti yang ada nanti Google Sheet yang kosong ya, karena kita butuh nih rumus-rumus untuk merekap data kehadiran secara otomatis. Oleh karenanya kita pilih select existing spreadsheet, pilih spreadsheet yang sudah ada, yang sudah dibuat. Nah, setelah select, klik select di atas, maka kita sekarang lanjut mencari nih Google Sheet yang kemudian yang berisi rumus-rumus. Nah, perhatikan jangan memilih master rumus daftar hadir yang milik Rija, tapi file master rumus yang sudah di-copy dan di-rename oleh kita sendiri. Tadi kan sudah dirubah daftar hadir namanya jadi daftar hadir PJJ-PAI kelas 7. Kenapa? Kalau milih yang master rumus, yang miliknya Rijal, nanti akan berubah ke file master. Sekali lagi, harus di copy dan di rename dulu. Baru kita pilih nih ya, Google Sheet yang sudah kita salin, rename, menjadi milik kita sendiri. Pilih yang ini, daftar hadir PJJ-PAI kelas 7, select. Oke, kita tunggu sebentar, maka akan muncul nanti Google Sheet-nya ya. Oke, ya ini alhamdulillah sudah ada, dan ini bedanya terlihat saudara-saudaraku. Di Google Sheet ini sudah ada bukan hanya satu respon. Jadi form respon 3 ini misalnya, ini adalah tempat yang akan kemudian menghimpun data-data hasil eh, hasil apa? Hasil input data yang dilakukan oleh setiap murid ya, ketika mengisi daftar hadir, maka otomatis dimasuk ke form responses ya. Tapi ini kan banyak kelas, kita ngerekapnya gimana, agak repot kan, belum lagi keterangan sakit hadir izinnya seperti apa. Maka eh, Google Sheet yang sudah ada rumusnya itu kita lihat tuh bedanya. Sudah ada sheet-sheet yang lain, ada respon, ada kode, ya, kemudian ada data, ya, ada sheet kelas A, ya, B, masya Allah, ini kemudian dari Allah. Nah, kita bisa linkkan, sambungkan sheet-sheet yang kemudian dibutuhkan ini dengan sheet form responses ya, sebagai tempat tampungan data kehadiran yang diisi oleh murid. Namun kita harus rubah namanya nih form responses ya menjadi respon ya. Nah, tapi kita lihat sudah ada kan sheet respon ya sebelumnya. Berarti respon yang ini, mohon maaf ya, sheet respon bukan form respon ya. Sheet yang respon ini yang baru ini kita hapus. Klik panah bawah, kemudian kita hapus, delete. Oke.
Oh, tidak bisa terhapus. Kenapa? Karena eh, seed respon ini terlink dengan seed yang lain, seed kode, data, kelas yang lain. Karena sebagai eh, sumber data yang dibutuhkan oleh seed-seed yang lain, seed kelas 7A, 7B, dan seterusnya. Sehingga gimana caranya untuk menghapus ini? Hmm. Kok dihapus? Ya kan kita akan manfaatkan sumber datanya dari form responses, ya. Bukan dari form respon, ya. Sehingga form respon ini kita hapus dulu. Klik, kemudian unlink, pilih unlink form, ya. Oke, ya. Sehingga setelah di unlink, respon ini, seed respon ini akan terputus linknya, ya, dengan seed-seed yang lain. Maka kita bisa hapus lagi. Klik delete. Oke, sudah terhapus. Alhamdulillah. Selanjutnya, saudara-saudaraku, setelah terhapus, maka langkah penting lainnya, seed form responses ini kita harus rubah namanya, rename dengan nama respon. Ya, kok dinamain respon? Iya, karena memang link-link yang lain itu sudah eh, disambungkan ke link seed respon. Dia akan membaca seperti itu, ya. Oke, kita masuk contohnya ke kode. Itu kan terlihat linknya tuh respon. Tapi kok jadi error? Ya, iya. Kenapa? Karena seed respon yang sebenarnya sudah dihapus, diganti dengan seed respon yang kita miliki yang baru ini. Oleh karenanya, kita perlu update nih rumus-rumusnya. Dengan cara apa ya? Klik klik aja, tempatkan di misalnya A1, di sel A1, kemudian enter, ya, di enter, ya. Kemudian pindah lagi ke B, enter lagi, kemudian ke C, enter lagi. Maka kemudian lihat tuh, muncul kan timestamp, kemudian apalagi kelas, karena Google Sheet ini sedang membaca, ya, menyambungkan ulang, meling ulang dengan respon yang baru, ya, dengan sheet yang baru disambungkan dengan sheet-sheet yang lain dengan rumus-rumus yang sudah dibuat ini, ya. Mohon maaf, rumusnya jangan dihapus, ya. Tuh, itu amat dibutuhkan rumus-rumus ini. Ya, oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke data. Di data, saudara-saudaraku, ini nggak kalah pentingnya. Tantangan berikutnya adalah saudara-saudaraku perlu menginput data nih, mata pelajaran, diketik aja. Kemudian nama guru mata pelajaran, misalnya nama guru mata pelajarannya Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah. Kemudian NIP-nya masukkan nama kepala sekolahnya Muhammad Imamur Rijal misalnya. Iya. Oke, semester ganjil, kemudian semester tahun pelajaran. Tanggal pelaporan data. Ya, rekap data ini akan dilaporkan misalnya tanggal 13 Desember 2021. Nah, saudara-saudaraku perlu diingat nih, ya, format pengetikan datanya, mohon maaf, sesuai dengan format tanggal di komputer, yaitu bahasa Inggris. Jadi kalau mengetik tanggal misalnya 5 Agustus, berarti ketik dulu tuh 8 garis miring 5. Kalau ini juga sama. Misalnya 13 Desember, 12 dulu bulannya dulu. Terus tanggalnya garis miring 13 garis miring tahunnya 2021. Nah, nggak kalah penting, ini tanggal awal setiap kelas, ya, setiap tanggal awal pelaksanaan pembelajaran jarak jauh setiap kelas. Ini perlu dicantumkan karena ini akan jadi kunci juga, patokan ketika membaca kehadiran anak. Maka datanya terekap secara otomatis di setiap sheet, misalnya sheet kelas A, B, dan yang lain. Setelah di input data-data ini, kita lihat di sheet kelas A, misalnya kita pilih, klik A, tuh, sudah terlihat, ya, otomatis datanya masuk PAI, kemudian
Kemudian tuh kepala sekolahnya juga berubah, tuh nama gurunya, tuh ganjil tahun pelajarannya. Nah, termasuk yang ini yang tadi yang penting. Apa tuh? Tanggal awal PJJ pembelajaran itu. Ini kan diketikkan tuh ya, tanggal 6 Agustus. Ini penting karena ketika input datanya di sheet data itu sudah benar, maka otomatis akan masuk ke sini dan kemudian dengan rumus akan otomatis ditambah 7. Berarti maksudnya pertemuan yang keduanya itu eh, satu pekan kan, satu pekan berikutnya ya, di tanggal 13 Agustus dan selanjutnya seperti ini. Ini sudah ada rumusnya, saudara-saudaraku, termasuk untuk sel-sel yang di bawahnya tuh rumus-rumusnya sudah ada. Akan ditampilkan nanti kehadiran, izin alfanya ya, dengan warna khusus tuh seperti ini yang berbeda. Demikian juga rekap jumlah kehadirannya, ya, sakit alfa dan lainnya, ya. Terus jumlah kehadiran setiap harinya. Nah, tantangan berikutnya yang perlu kemudian setiap guru uh, adalah setiap guru lakukan adalah menginput nama, ya, nama-nama murid di setiap kelas ya. Contoh yang di kelas 7A dulu deh. Kelas 7A misalnya ya. Kita kembali lagi ke file Excel daftar siswa, daftar nama siswa yang kita dapatkan dari TU pihak sekolah ya. Kita blok, kemudian setelah diblok semuanya, Ctrl C, di copy, masuk ke, di bloknya bukan namanya aja, nama, kemudian jenis kelamin, oke, Ctrl C, masuk ke uh, sheet yang kelas A, kemudian tempatkan di nama, Ctrl V, oke, akan otomatis tuh tercopy ya, akan otomatis akan tercopy nama-nama muridnya ya. Diulang, kita drag dulu, di blok semuanya, Ctrl C, masuk ke sheet kelas A, Ctrl V, iya otomatis tuh tercopy semua. Ya, lakukan hal yang serupa, langkah yang sama untuk mengcopy, paste, menyalin nama-nama siswa di 7B. Ya, kita pindah ke kelas 7B. Nah, ini ya, diblok lagi, kemudian kelas 7C juga ya, di sheet kelas 7C, 7D, dan sampai sheet yang terakhir ya, sheet kelas 7H misalnya, seperti itu, sehingga nanti kita akan lihat nih apa data itu akan kemudian masuk terekap secara otomatis. Oke, sebagai contoh ya, Bismillah. Sebagai contoh kita coba, Bismillah. Oke, sebelumnya, sebelum anak itu mengisi daftar hadir, tentunya kita perlu kirim linknya dulu. Caranya gimana? Klik send, kemudian klik link ini ya, tombol link, shorten URL, diperpendek linknya, ketik, copy, dan masukkan kemudian di WA ya, grup WA misalnya PAI ya, PAI 7A, maaf 7A. Nah, seperti ini. Kita paste, copy paste link ini. Seperti itu. Nah, itu cara share link daftar hadir ya. Nah, setelah anak kemudian mendapatkan link yang di-share via grup WA, maka mereka akan mengisinya. Ya, ceritanya ini ya, seorang anak mengisi, dia kemudian masuk dan memilih kelas 7A. Kemudian setelah ke 7A, klik tombol next, dia lanjut memilih namanya, misalnya Alexa ya. Kemudian next,
Kemudian memilih keterangan hadir, izin, atau sakit, ya hadir, submit. Ini sebagai contoh saja. Nah, kita lihat nanti ternyata datanya sudah masuk tuh satu respon ya. Kita lihat di Google Sheet-nya. Ya sudah masuk tuh. Alexa, atas nama Alexa. Ya. Di kodenya pun sudah otomatis masuk. Ya. Oke. Adapun di sheet kelas 7A kita lihat. Ternyata belum ada tanda masuk. Hadir izin alfa di Alexa tuh. Berarti apa yang salah? Iya. Kenapa? Karena tanggalnya di setting awal pembelajaran itu tanggal 6 Agustus. Kalau sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Oke. Misalnya kalau kemudian kita men-share daftar hadir ini sesuai jadwal, misalnya di tanggal awal PJJ kelas 8 saya rubah ya dengan tanggal 8 misalnya. Contoh aja ini. Oke, kita lihat tuh di sheet kelas A sudah muncul tuh Alexa H, maksudnya hadir. Kemudian di sini terlihat kehadirannya baru 1, kemudian 6% kehadirannya. Izin alfanya belum ada. Demikian juga kalau izin sakit alfa, maka akan muncul ya warna-warna termasuk huruf I, S, atau A-nya seperti itu. Baik, saudara-saudaraku, cukup ya sepertinya. Alhamdulillah kita sudah belajar bareng, dan daftar hadir ini bisa dimanfaatkan oleh kita. Kita bisa manfaatkan untuk banyak kelas, tinggal rubah aja kemudian daftar namanya, kemudian kita bisa pakai untuk tahun berikutnya juga ya, dengan memodif sedikit di Google Form maupun di Google Sheet-nya. Mungkin itu saja yang Rija bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.